Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita masuk servisan Oppo A53 ini dengan kendala tidak bisa di-charger. Ini teman-teman perhatikan, ketika kami colok charger itu tidak ada indikasi pengisian daya. Dan setelah kita tunggu beberapa saat itu tidak juga kunjung mengisi. Kita coba untuk tekan power apakah handphonenya hidup atau tidak. Ini kita tekan power, kita lihat, nah itu ada kita disuruh untuk mengisi daya. Dan ini kita akan eksekusi handphone ini. Sebelum kita eksekusi, kita harus bongkar terlebih dahulu handphone ini. Penutup belakang ini berlem ya teman-teman. Teman-teman gunakan blower untuk melepaskan lem penutup belakangnya. Dan kita blower penutup belakang ini jangan terlalu lama, cukup settingan blower di angka 350 dan intinya cukup untuk melunakkan lem yang ada. Kita lem mengeliling seperti ini, lalu kita seset menggunakan alas. Ini kami gunakan alas dari tempered glass. Kemudian kita seset secara pelan-pelan, ketika keras itu bisa di blower lagi. Di sini karena perlu hati-hati itu catnya mengelupas, karena untuk seri ini rata-rata cat dari penutup belakang sering mengelupas ya teman-teman. Jadi kita perlu hati-hati dan pastikan lemnya benar-benar melepas, jangan dipaksa seperti yang kami kerjakan tadi. Dan ini setelah penutup belakang terlepas, pastikan juga semua skrup teman-teman lepaskan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa skrup yang wajib kita lepaskan. Untuk melepaskan penutup ini, kita wajib melepas skrup agar tidak patah ya teman-teman. Teman-teman perhatikan komponen letak skrupnya dan pastikan semua skrup itu sudah teman-teman lepaskan. Ini menjawab beberapa komentar teman-teman sebelumnya di channel kami. Untuk pengerjaan handphone dengan kerusakan di bagian pengecasan itu rata-rata hampir sama ya teman-teman. Kita bisa teman-teman bisa berpatokan seperti ini kayak video ini. Itu tidak menutup kemungkinan juga sama untuk handphone lainnya. Untuk proses pengecasan yang bermasalah seperti ini, kita wajib tracking jalur fibas, ukur tegangannya, dan intinya nanti palingan itu letak titik fibas atau letak jalur fibasnya saja ya lagi yang berbeda ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengetahui pastinya, teman-teman bisa buka skema dengan tipe yang teman-teman kerjakan. Itu baru bisa kita lihat kerusakannya, jalur fibasnya. Dan ini setelah itu pastikan juga slot SIM-nya teman-teman lepaskan. Nah, setelah slot SIM dilepas, barulah kita lepaskan penutup belakangnya ini. Gunakan kuku untuk mencongkel dan seset secara pelan-pelan atau alat pemisah lainnya ya teman-teman. Ini kita lepaskan dan perlu hati-hati, hindari menarik paksa, cari celahnya, mainnya seperti apa. Kadang-kadang rawan di bagian fleksibel seperti fingerprint ini rawannya tertarik ya teman-teman. Jadi kita pelan-pelan kita congkel dan kita lepaskan terlebih dahulu songket fingerprintnya ini. Ini perhatikan letak fingerprintnya, ini masih ada satu skrup. Kita lepaskan skrup ini terlebih dahulu. Jadi perlu hati-hati dan teliti dalam pengerjaannya saat pelepasan ini ya teman-teman. Karena kalau kita paksa dalam keadaan ada skrup, rusak HP user dan nanti tidak enakan sama si usernya.
Oke, ini kondisi setelah dilepas. Kita lepaskan juga songket baterainya dan juga jalur pengecasannya. Ini yang kami bongkar ini adalah jalur pengecasan. Dan di sini kita siapkan ini kita colok charger terlebih dahulu ya teman-teman. Kita colok charger dan kita siapkan multitester dan kita mulai tracking jalur fibusnya. Multitester kita setting ke mode vol dan kita ukur jalur fibas di bagian atas terlebih dahulu. Kita tracking dan kita akan eksekusi ke bagian songket fleksibel penghubung ke mainboard atau yang bagi songketnya yang fleksibelnya ya teman-teman. Ini kita lepaskan terlebih dahulu songket yang tadi. Oke, hidupkan multitester, setting ke mode vol dan vol DC. Kita pilih, ini bukan AC ya teman-teman, kita setting ke vol DC. Sebenarnya AC itu bisa juga. Kita setting ke vol DC, kemudian kita lepaskan songket dari jalur pengecasan ya teman-teman, jalur fibasnya. Untuk mengetahui jalur fibas bisa buka skema sesuai dengan tipe handphone yang teman-teman kerjakan. Di sini karena kami sudah mengetahui jalur fibasnya, tinggal kami eksekusi. Ini letak jalur fibasnya di sini. Jadi kami akan cek ukur terlebih dahulu ke songket yang ini. Kita ukur dari sisi samping ke samping. Kita lihat konsumsi arus yang dihasilkan itu berapa. Ini teman-teman perhatikan, itu hanya 0,022 dan itu tidak ada indikasi pengisian daya sama sekali ya teman-teman. Normalnya adalah 5,2 bukan 00 sekian tadi ya teman-teman. Lanjut kita lepaskan songket yang bagian bawah, kita ukur ke papan chargernya, konektor di bagian papan chargernya, kita lihat apakah konsumsinya ada atau tidak. Di sini tetap hanya 0,0 sekian dan indikasi kerusakan arus tidak masuk dari konektor charger atau dari papan ini bermasalah. Dan kita bisa lepaskan terlebih dahulu papan charger ini. Gunakan pinset untuk mencongkel, hati-hati cari celahnya, jangan dipaksa. Ikuti alurnya ya teman-teman. Ketika teman-teman paksa nantinya akan merusak papan chargernya ini. Siapkan pinset, kemudian congkel. Dan kita lihat, lepaskan juga karet pelindungnya. Ini kondisinya, kita akan perhatikan terlebih dahulu apakah ada masalah di bagian konektornya ini. Dan sekalian kita coba untuk charger terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan tadi itu tidak masuk ya teman-teman, itu hanya separuh. Setelah kami perhatikan itu ada bagian pin yang rusak. Nih teman-teman perhatikan, ini tampilan mikroskopnya. Itu di bagian kiri layar ada satu pin yang bermasalah atau rusak ya teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan handphone ini tidak masuk pengisian daya. Untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya bisa kita rapikan. Ketika kita rapikan ini, nanti ada kemungkinan dia akan balik lagi. Ada baiknya kita ganti, karena dari awal sudah kami asumsi ke konektor charger dan sudah kami katakan kepada si user bahwa kita akan melakukan pergantian. Kalau kerusakannya di bagian konektornya, kami akan lakukan pergantian. Sebelum kita melakukan pembloweran, teman-teman lindungi terlebih dahulu bagian mikrofon. Lindungi menggunakan aluminium foil seperti ini atau solatip anti panas. Jadi untuk bagian yang rawan di sini adalah bagian mic, karena mic itu berdampingan dengan konektor yang akan kita lepaskan nanti. Mic itu bisa mati ketika panas berlebihan atau ketika kena flak, dia juga akan mati. Jadi kita perlu hati-hati dan teliti saat pengerjaannya.
Dan di sini kita sebelum kita lakukan pembloweran agar lebih mudah, karena setelah kami lihat di sini konektornya menggunakan lem hitam, kita akan lepaskan terlebih dahulu lem hitam ini agar nanti saat proses pengangkatannya itu mudah dan pinnya tidak rusak. Ini kita cari celahnya, kita blower secara pelan-pelan, congkel secara pelan-pelan, karena di sini dia posisinya tidak kuat. Kami gunakan pinset untuk menahan. Nih, pastikan lem UV yang lama ini kita buang terlebih dahulu agar nanti saat kita melepaskan konektor yang lama ini tidak merusak ke bagian pinnya. Ketika kita paksa langsung blower, biasanya sepengalaman yang kami kerjakan itu sering merusak pinnya ya teman-teman. Kaki-kaki di bagian papan chargernya itu sering mengelupas. Jadi kalau kita buang lem UV yang di bagian pinnya ini, biasanya akan aman ya teman-teman. Tetapi perlu kehati-hatian dan ketelitian, tergantung teman-teman lagi yang eksekusinya. Untuk setelah seperti ini, dia sudah ada celah untuk menarik konektornya nantinya, dan dia tidak perlu rapi ya teman-teman. Jadi intinya dia tidak lagi terlumuri oleh lem hitam tadi. Setelah seperti ini, kita bisa kasih flak dan kita lakukan pembloweran. Kebetulan blower di sini sudah kami panaskan dan sudah kami setting ke panas 380 dan angin 3 di angka 3. Kami menggunakan blower quick 857D ya teman-teman. Ini kita gunakan pinset, kita siapkan pinset. Perhatikan sisi-sisi yang kena timah, perhatikan timahnya. Ketika timah sudah mulai melunak, jepit konektornya dengan pinset, angkat secara pelan. Ketika timah mencair, dia akan lepas seperti ini. Itu dia sudah lepas, kemudian kita angkat. Dan jadi jangan dipaksa. Intinya ketika kita melepaskan konektor seperti ini, jangan dipaksa. Pastikan timah mencair, baru kita angkat pelan dan kita lepaskan. Untuk settingan 380 itu kebiasaan kami sering seperti itu karena pengennya main cepat, mengindikasi kerusakan ke bagian mikrofon. Jadi kami selalu setting di panas 380 dan angin 2 ya teman-teman, angin 3 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman agak ragu, bisa turunkan panasnya menurut sesuai kemampuan teman-teman. Jangan ikuti sesuai yang kami lakukan, karena kami timingnya kami sudah tahu ya teman-teman. Oke, ini setelah kita lepaskan konektor, kemudian kita kasih flak dan kita bersihkan timah yang lama. Kita angkat menggunakan winch pembersih timah. Untuk pengangkatan ini perhatikan itu tidak perlu ditekan ya teman-teman, cukup tempelkan saja. Ketika teman-teman menekan terlalu kencang, itu biasanya kaki-kakinya itu akan nyatu. Jadi menghindari kaki-kakinya itu nyatu, cukup kita tempelkan solder di atas switch dan ikuti alurnya. Setelah rapi, barulah kita bersihkan. Kita gunakan odol gigi untuk kami menggunakan odol gigi untuk pembersihannya. Dan setelah rapi, kita bisa kasih timah cair ke bagian pinnya ini. Tujuannya kami kasih timah cair agar menambah ketinggian nantinya, dan itu akan memudahkan saat kita memasang konektor charger yang baru. Nih, kami kasih timah cair, kemudian kami solder. Pastikan pinnya ini ada ketinggian agar nanti kita lebih memudahkan kerja kita saat pemasangan. Untuk perlu diperhatikan di sini, pin konektor yang tipe C ini kakinya banyak, perlu hati-hati dan teliti pengerjaannya. Dia beda sama handphone yang mikro ya teman-teman. Ini kami rasa masih kurang, kami kasih tambah lagi timah cairnya dan kami solderkan lagi.
perhatikan dia setelah sama tinggi itu sudah bisa kita pasangkan. Ini kami rasa sudah sama tinggi dan sudah bisa kami pasangkan. Kita presisikan terlebih dahulu. Setelah kita presisikan, kita bisa solder terlebih dahulu pin konektor ini, atau karena di sini kita ada ketinggian tadinya, kita wajib menyolder terlebih dahulu ke bagian pinnya ini agar dia rata dengan timah yang tadi kita pasang itu melumuri ke bagian pinnya. Ini agak susah karena tadi bagian yang kami solder ini ada sisa timah yang menempel saat kami kasih timah tambahannya tadi. Jadi kami solder terlebih dahulu dan kami pasangkan lagi. Jangan lupa teman-teman kasih flak setelah serasa presisi. Teman-teman kasih flak terlebih dahulu menghindari dia campur kakinya, atau di sini kami sudah kasih flak tadi, langsung kami blower. Tujuan kami blower di sini bagian pinnya menyatu, agak ditekuk ke bagian pinnya ya teman-teman, gunakan pinset untuk menekuk. Dan setelah serasa rata dengan papan charger antara pin dan papan, barulah kita gunakan solder. Jangan terlalu lama menggunakan blower, dia akan menyebabkan rusak juga nantinya. Ini kita solder ujung-ujung pin konektornya ini. Pastikan timah yang tadi kita lumuri di awal tadi naik dan melumuri kaki-kaki konektor yang baru tadi, dan kita solder secara pelan-pelan. Setelah terlumuri, jika kurang teman-teman bisa kasih timah. Dan ini kami rasa sudah cukup, langsung kami kasih timah ke pinnya, ke kaki yang 4 ini, kaki-kaki samping ini ya teman-teman. Ketika kita sudah solder ke kaki samping ini, itu nanti dia tidak akan goyang lagi ya teman-teman. Setelah kita solder ke 4-nya, barulah kita rapikan kakinya, kita solder secara pelan. Jika kurang timah bisa teman-teman tambah timah. Jadi dia benar-benar menutupi kaki konektornya itu, dan dia tidak lepas ya teman-teman, tidak mudah lepas. Nih teman-teman perhatikan, kami solder satu-satu. Itu kaki ada yang boleh nyatu kalau seandainya dia satu jalur ya teman-teman. Jika tidak satu jalur, jangan sama sekali biarkan dia nyatu, pastikan dia bersih. Jika kebanyakan timah, teman-teman bisa angkat menggunakan winch. Ini kami pastikan kakinya tidak nyatu, dan kami pastikan timah kaki ini menempel dan tersolder dengan benar. Dan setelah ini karena masih ada yang tinggi, kami blower lagi dan kami tekan. Ada baiknya ditekan menggunakan pinset. Dan ini kami rasa sudah cukup dan kaki sudah tidak ada nyatu. Bisa lanjut kita bersihkan. Teman-teman bersihkan menggunakan kuas, kasih cairan IPA, lalu bersihkan menggunakan tisu. Oke, ini tadi sudah rapi. Lanjut di sini kita perhatikan kakinya, apakah ada yang nyatu yang tidak satu jalur. Jika ada yang nyatu yang tidak satu jalur, wajib dipisahkan. Ini teman-teman perhatikan, itu sudah tidak ada lagi pin yang nyatu dan dia benar-benar rapi. Untuk konektor tipe C, jarak antara pinnya itu dekat ya teman-teman, perlu hati-hati dan teliti dalam pengerjaannya. Oke, di sini kami kasih bagian pijakan di bagian bawah, kami tambah sedikit timah, atau kami pastikan kakinya ini benar-benar terlumuri agar ada kekuatan nantinya ya teman-teman. Dan ini sudah mulai rapi. Lanjut kita bisa kasih, untuk menambah kekuatan kita bisa kasih lem UV atau langsung pasang juga bisa, tapi kekuatannya itu kurang nantinya ya teman-teman. Ada baiknya kita kasih lem UV di bagian kaki-kakinya ini agar tidak mudah lepas lah.
Dan itu trik dari kami untuk teman-teman pemula semua. Jadi perhatikan step yang kami terangkan tadi, dan yang perlu diperhatikan itu saat pemasangan. Ini tujuan kasih lem UV warna hitam agar cocok dengan warna papannya, dan juga menambah kekuatan kepada konektor charger yang ini agar tidak mudah lepas ketika user melakukan pengecasan. Ini kami rapikan terlebih dahulu cat PCB nya ini, dan kita gunakan lampu UV untuk mengeringkan. Kita keringkan lem UV menggunakan lampu UV ini ya. Ini kami menggunakan lem UV mekanik ya teman-teman, yang warna hitam untuk menyesuaikan dengan tipe papan warna cat papannya. Oke, ini kami rasa sudah kering. Itu lanjut kita akan pasangkan. Kita bisa pasangkan ke handphonenya. Kita lepaskan terlebih dahulu di bagian pelindung mic-nya tadi, dan kita lakukan pengecasan. Ukur terlebih dahulu sebelum pasang apakah konsumsi arusnya sudah hadir 5,2. Ini pastikan dia mengenai titiknya, dan ini sudah hadir nilainya 5,2. teman-teman perhatikan tadi sudah ada nilai 5,2. Jika sudah ada nilai 5,2, handphone sudah bisa melakukan pengecasan seperti ini. Dan itu ya teman-teman, cara perbaikan pengecasan pada handphone. Perlu pengukuran lebih mendetail, jangan langsung patok kepada konektor charger. Intinya tracking dan ukur jalurnya. Ketika jalur keluar 5,2 hingga ke fleksibel penghubung ke papan, itu berarti konektor chargernya biasanya normal, dan tidak menutup kemungkinan juga ada bagian lain yang bermasalah ya teman-teman. Tapi biasa yang kami temui ketika di 5,2 hadir ke fleksibel penghubung ke mainboard, biasanya normal. Itu normal ke bagian konektor chargernya. Untuk jika teman-teman temui seperti itu, teman-teman bisa buka skema dan teman-teman ukur jalur fibasnya. Cek titik fibas dan ukur setelah terpasang seperti ini ya teman-teman. Kondisi songket terpasang, ukur titik fibas. Jika titik fibas keluar 5,2, lanjut ukur lagi ke bagian jalur fibas menuju ke bagian IC charger. Biasanya tidak lari banyak masih, karena di sini masih banyak jalur yang dilalui ya teman-teman. Jadi tracking sesuai arahan dari skema. Oke, setelah seperti ini kita pasangkan terlebih dahulu, dan kita akan lakukan pengujian apakah pengecasannya sudah normal atau belum. Seharusnya dia sudah normal ya teman-teman. Oke, ini kami rapikan terlebih dahulu agar nanti mudah saat pemasangan penutup belakangnya. Pastikan dia benar-benar di posisi ya teman-teman. Setelah seperti ini, sebelum kita pasang juga bagian bagian speakernya ya teman-teman, dan kita pasangkan. Lanjut kita coba pengecasan. Tadi sudah ada indikasi pengisian daya, kami langsung pasang skrup. Video kami percepat karena beberapa momen video kami percepat teman-teman, karena lama juga prosesnya. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, itu sudah ada 2% baterainya dan pengecasan sudah normal. Kita bisa hidupkan terlebih dahulu handphone ini. Kita bisa lakukan ke pengetesan mikrofon, karena rawan mikrofon mati setelah pergantian konektor charger. Kita hidupkan dan kita bisa buka perekam suara untuk memastikan mikrofon berfungsi dengan benar. Biasanya kalau mikrofon tidak berfungsi itu bisa disebabkan mikrofon
bisa disebabkan oleh mikrofon yang mati karena imbas panas atau kakinya lari karena imbas panas, atau juga bisa disebabkan mati karena vlog. Kalau coba teman-teman goyang mic-nya, panaskan lalu goyang. Jika tidak mau, ganti mic. Oke, ini handphone sudah hidup. Kita bisa buka pengaturan rekaman suara. Kita cari aplikasi rekaman suara. Kami coba pengecasan, dan ini pengecasan sudah masuk. Dan kita coba cari aplikasi perekam suara. Nah, ini aplikasi perekam suara. Lanjut, kita coba rekam suara. Halo, tes 1 2 3. Halo, tes. Nah, itu sudah ada gelombang suaranya. Ketika sudah ada gelombang suara, biasanya suara normal ya teman-teman. Dan kita coba dengarkan hasil rekamannya. Nah, itu sudah ada suara. Tapi ini karena speakernya volumenya kecil, kita kencangkan. Nah, itu speaker sudah normal dan kasusnya sudah down. Demikian perbaikan handphone dengan kerusakan konektor charger. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pemula semuanya. Bukan bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi ilmu untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan itu trik dari kami tentang perbaikan permasalahan pengecasan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, terutama bagi diri kami sendiri. Nah, di sini kami langsung pemasangan penutup belakang dan handphone sudah bisa dijadikan nota. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Serta kami sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.